Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan presentasi kali ini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam, serta yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Yang terhormat Bapak Dr. Amin Nurbedi, Sarjana Agama Master Pendidikan Islam, selaku dosen pengamu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas kuliah dengan baik sesuai dengan target perkuliahan yang sudah ditentukan. Tak lupa pula, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan memberikan pertanyaan dari materi presentasi kami sebelumnya, yaitu eksistensi dan unsur manusia dalam agama. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsa Sapita Saraswati sebagai moderator, beserta anggota kelompok 8 yaitu Adines Bilal Saputra sebagai ketua, Muhammad Syifaul Anwar sebagai sekretaris, dan Dani Kusumawardani sebagai anggota. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 meminta maaf karena keterbatasan waktu, maka kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang telah kami pilih yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Nur Laila Handayani dengan NIM 2022101056. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menurut pandangan Tuhan tentang manusia pada pembahasan manusia dalam pandangan Islam? Yaitu jawaban dari kelompok kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebaik-baiknya kejadian dan menganugerahkan kehormatan kepada manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kedudukan ini ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berrekreasi, dan kesadaran moral. Dengan potensi-potensi tersebut sangat memungkinkan manusia untuk menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi hamba dan khalifah fil ardi. Lalu pertanyaan yang kedua adalah hal apa yang mempengaruhi eksistensi manusia? Untuk jawaban dari kelompok kami adalah tanggung jawab memiliki peran penting terhadap eksistensi diri manusia. Hal ini berkaitan dengan kebebasan yang mempengaruhi eksistensi manusia. Kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab, dan kebebasan tidak berarti bebas melakukan segala hal tanpa didasari dengan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari kelompok 7 atas nama Novianti Dwi Larviatma dengan NIM 2022101054. Pertanyaan pertama, apa saja contoh dari pandangan behavioristik pada hakikat manusia? Kelompok kami menjawab, teori behavioristik adalah tingkah laku manusia sebagai hasil belajar, yaitu merupakan perubahan perilaku individu karena pengaruh lingkungan. Contohnya ada pada orang Batak yang tinggal di pinggir pantai bicara selalu bernada keras, karena lingkunganlah yang menuntut keras, yakni bersaing dengan suara ombak. Sedangkan orang Jawa yang hidupnya di kampungan lenggang, bicaranya seperti berbisik-bisik karena kondisi lingkungan yang tidak menuntut suara keras. Pertanyaan kedua, manusia dan hewan sama-sama memiliki nafsu, tetapi kenapa hanya manusia yang mendapatkan dosa karena hawa nafsu tersebut? Jawabannya, karena manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan makhluk lainnya. Dengan kesempurnaan itu, manusia diberikan akal untuk berpikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hewan tidak. Dan sudah dijelaskan pula dalam Quran surat Toha ayat 16, maka janganlah engkau dipalingkan dari urusan kiamat oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti dan pada hawa nafsunya sehingga menyebabkan engkau binasa. Dapat ditarik kesimpulan dalam ayat tersebut bahwa mengikuti hawa nafsu merupakan sumber kekafiran dan kebinasaan. Dan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Kahf ayat 28, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingatan kepada Allah serta menuruti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang untuk berbuat adil, bahkan menjadi awal kerusakan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Dia Rosalia dengan NIM 2022101022.
Pertanyaan pertama, bagaimanakah pandangan eksistensialisme terhadap persoalan alienasi? Jawabannya yaitu berkaitan dengan tema alienasi. Para eksistensialis memandang bahwa manusia modern adalah manusia yang hidup dalam keterasingan. Dalam keterasingannya, segala pikiran, sikap, ataupun tindakan akan diikuti oleh kesepian, kekosongan jiwa, maupun kecemasan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensi dan kemartabatan. Jawabannya yaitu yang pertama, selalu bersikap sopan terhadap siapapun. Yang kedua, selalu bersikap baik kepada siapapun. Yang ketiga, selalu berkata jujur. Yang terakhir, tidak berbuat senonoh yang dapat menurunkan martabat. Selanjutnya pertanyaan keempat dari kelompok 3 atas nama Dia Pranandasari dengan NIM 2022101024. Pertanyaan pertama, apa pandangan Islam terhadap urusan dunia akhirat? Jawaban dari kelompok kami itu, Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tetapi urusan akhirat dilupakan. Dan juga sebaliknya, Islam tidak mengajarkan pula umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan kehidupan dunia. Dunia adalah sarana yang akan mengantarkan kita ke akhirat kelak. Jadi manusia harus bisa mengatur keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua, apa hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat? Jawaban dari kelompok kami, ada hadis riwayat Ibnu Asyakir dan Anas, yaitu bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Selanjutnya pertanyaan kelima dari kelompok 3 atas nama Dias Afif Asyafa dengan NIM 2022101026. Pertanyaan pertama, berikan contoh tugas manusia sebagai Abdullah. Tugas manusia sebagai Abdullah yaitu mengabdikan diri kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, tunduk, patuh, dan taat kepada Allah. Yang ketiga, tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, maupun kepada Allah. Dan yang keempat, menjaga kesucian agama dengan menegakkan syariat Islam dengan cara berdakwah. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah kami pilih untuk dijawab. Saya selaku moderator mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf jika pertanyaan teman-teman belum dapat terjawab pada kesempatan kali ini. Saya juga meminta maaf jika masih banyak kekurangan pada presentasi kali ini dan mungkin jika jawaban dari kelompok kami kurang memuaskan. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, Sarjana Agama Master Pendidikan Islam selaku dosen pembimbing. Silahkan Bapak untuk menyampaikan tambahan materi pada diskusi kali ini untuk menguatkan jawaban dari kelompok kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.